Shalom, sungguh anugerah Tuhan kita berjumpa lagi dan kita memasuki tahun baru dengan semangat yang baru, dengan sukacita karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus yang mengurapi kami sehingga kami mendapat pengertian yang jelas dan tepat untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Allah dari Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, barangkali ketika kita 2 tahun melewati masa pandemi, sepertinya semua jalan tertutup. Sepertinya mau bangkit lagi dari usaha, seperti memulai dari awal. Sepertinya sudah mulai malas untuk segiat dahulu. Sepertinya segala hal harus kita kerjakan lagi dengan susah payah. Atau mungkin masih banyak lagi hal-hal yang terpikir oleh Anda. Tapi ketika kita di dalam Tuhan Yesus dan hati kita berpaut kepada Dia, dalam arti berpaut pada Dia, memang kita tuh percaya penuh kepada Dia. Allah bisa melakukan segala sesuatu bahkan lebih besar dari yang kita doakan, kita pikirkan loh. Allah bahkan bisa melakukan kejutan-kejutan yang di luar pemikiran kita, di luar angan-angan kita. Allah bahkan bisa melakukan hal yang spektakuler. Jadi jangan merasa terpuruk terlebih dahulu. Jangan malas untuk memulai lagi. Jangan kehilangan semangat. Atau mungkin ketika masa 2 tahun pandemi, kita akhirnya tidak bisa beribadah bersama-sama tatap muka di dalam sebuah gereja lokal. Kita hanya ibadah dengan keluarga, kita hanya ibadah by online, dan itu pun di rumah karena ketentuan protokol itu seperti itu. Sehingga Anda saat itu menyadari, aduh, ternyata hidup ini bisa menjadi seperti ini. Aduh, aku ternyata butuh Tuhan. Dan Anda dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh betul-betul beribadah, betul-betul mendekatkan diri pada Tuhan, betul-betul bersimpu di kaki Tuhan. Tapi sesudah sekarang ada kelonggaran-kelonggaran, dan kemudian Anda mulai disibukkan lagi dengan kegiatan rutinitas sebelum masa pandemi 2 tahun ini, maka Anda kemudian sudah tidak seheboh, sesemangat ketika masa pandemi. Anda betul-betul dengan Tuhan itu merasakan kebutuhannya, merasakan semangatnya. Sekarang sudah agak terlena. Bahkan mungkin karena Anda berpikir, ya sekarang kayak pekerjaan, usaha, semua yang saya kerjakan sekarang mulai dari awal lagi. Jadi saya harus memberikan waktu yang lebih banyak. Jadi saya jadi lebih sibuk. Dan kemudian waktu untuk Tuhan akhirnya berkurang. Bahkan mungkin bukan hanya berkurang, menjadi tidak ada lagi. Anda berprinsip karena ya saya harus mengawali lagi. Bagaimana kalau saya tidak berjuang dengan sungguh-sungguh? Oke, perlu kita mengawali lagi seperti mengawali dari awal. Tapi jangan melalaikan waktu-waktu yang nomor 1 adalah Tuhan. Masihkah dalam kondisi seperti ini kita masih mengutamakan Tuhan? Atau karena kita sudah sedikit mengalami euforia, sudah boleh ke luar negeri, sudah boleh pergi kemana-mana, sudah boleh bekerja lagi dengan lebih longgar, dan kemudian perhatian Anda kepada hal-hal itu, kemudian konsentrasi hati kita juga lebih banyak tertuju kepada itu. Hal-hal rohani yang kita kejar selama ini akhirnya terbengkelai. Nah, kita lupa bahwa ketika kita bergantung pada Tuhan, dari memulai ataupun meneruskannya, pekerjaan atau tanggung jawab apa saja
yang dari sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini selama 2 tahun kita membutuhkan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, kebersamaan Tuhan, kerjasama Tuhan dengan kita, itu akan sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan dan kita doakan, daripada yang kita kerjakan. Ingat itu. Jadi Tuhan memang tetap harus yang terutama, harus tetap nomor 1. Di tengah kesibukan yang harus kita mulai sekarang, di tengah euforia yang dikarenakan kita sudah mengalami sedikit keleluasaan, tapi Tuhan tidak boleh dinomorduakan. Tuhan tidak boleh disingkirkan ke samping, kiri atau kanan, atau kalau ingat saja. Tapi Tuhan tetap number 1, nomor 1, terutama. Bahkan katakan ya untuk firman Tuhan yang berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam aku. Kemudian katakan ya kepada firman yang berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Saya percaya kerjasama Tuhan dengan kita dengan Tuhan, itu akan menghasilkan hal-hal yang sangat luar biasa. Mungkin sampai mengherankan kita. Wow, ternyata walaupun sekarang harus memulai lagi usaha ini, wow, keren, bisa berhasil. Ini semuanya karena apa? Karena Tuhan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Dan kita tetap perkuat waktu-waktu doa kita, kehidupan doa kita, secara pribadi maupun kebersamaan. Kita harus tetap perketat mendisiplin waktu-waktu doa kita, bukan kemudian menjadi longgar kehidupan doa kita karena sekarang sudah mengalami agak kelonggaran dari situasi pandemi yang harus di rumah terus 2 tahun kemarin. Jangan sampai kendor semangatmu bila rohmu tetap menyala-nyala, kerajinanmu tidak kendor, dan layanilah Tuhan. Doa-doa pribadimu tetap itu menjadi nafas kehidupanmu, seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7. Dia memberitahu kepada anak-anak rohaninya bahwa dia adalah ibunya. Ibu apa? Ibu rohani. Walaupun dia seorang pria, tapi dia berfungsi ganda. Dia bertanggung jawab dan dia berperan sebagai seorang ibu untuk anak-anak rohaninya atau umat Allah. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11, di sini dia menunjukkan peran dan menyebut dirinya Bapak bagi mereka, bagi umat Allah, jemaat atau anak-anak rohaninya. Jadi dia juga berfungsi sebagai bapak dan sebagai ibu. Berarti dia sangat membimbing, memperhatikan kondisi jemaatnya atau anak-anak rohaninya. Supaya apa? Anak-anak rohani ini terus menyala-nyala dengan Tuhan, terus mengutamakan Tuhan, terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kau pikirkan, kau doakan di tengah situasimu, kondisimu yang kemarin mungkin sempat terpuruk, di tengah masalah rumah tanggamu, keluargamu, di tengah konflik anak-anakmu, atau di tengah kehancuran pekerjaanmu dan sebagainya. Dia tidak ingin bahwa umat Allah atau anak-anak rohaninya menjadi kendor semangatnya dengan Tuhan. Dan pada akhirnya 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan juga 1 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 13, Paulus mengatakan, aku banyak berdoa karena aku mempunyai pengharapan, dan doa serta pengharapan itu untuk jemaat Tuhan, untuk anak-anak rohani saya, untuk kalian semuanya. Nah, dalam masa breakthrough ini adalah saat-saat yang kita harus perketat dalam mendisiplin waktu-waktu doa kita. Karena Paulus pun juga menyadari bahwa ini umat Allah harus mengalami pertumbuhan rohani, kemajuan. Nah, salah satunya, ayo perketat jam-jam doamu.
Tambahkan waktu-waktu doamu. Berikan hatimu waktu berdoa sungguh-sungguh. Bersekutulah dengan Tuhan secara nyaman, secara iman, dan secara segenap hati. Jadi Paulus, dia ingin umat Allah mengalami terobosan demi terobosan. Tidak stagnan tapi maju, apalagi mundur. Jangan sampai itu terjadi. 1 Tesalonika 5 ayat 27 mengingatkan kita bahwa Paulus pun menuliskan semuanya itu di dalam surat-suratnya. Dan dalam ayat firman Tuhan ini kalau kita baca, Paulus memohon supaya surat-suratnya, di antaranya surat-suratnya juga menyatakan bahwa dia tetap mendoakan umat Allah, jemaatnya, anak-anak rohaninya, bahwa dia adalah posisinya sebagai ibu, bahwa dia posisinya adalah sebagai bapak rohani dan sebagainya. Dia tulis surat-suratnya dan dikatakan, ayo silakan baca surat-suratku tuh di tengah jemaat semua. Baca. Jangan hanya dibaca oleh pemimpinnya, jangan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Tapi seluruh jemaat Tuhan yang di Tesalonika, bacakan itu suratku. Bagaimana isi hati Tuhan, bagaimana isi hatiku kepada Tuhan dan kepadamu. Semuanya tertulis dalam surat-suratku kepada kamu, hai anak-anak rohaniku yang ada di Tesalonika. Pada waktu itu, jemaat yang diberi kesempatan oleh Paulus adalah hanya jemaat di Tesalonika. Untuk apa? Mendengar suratnya dibacakan. Tapi luar biasa, sekarang bukannya jemaat di satu kota, bukan hanya umat Allah di satu kota, bukan hanya anak rohani Paulus saja yang bisa mendengar surat Paulus yang isinya pewahyuan dari Roh Kudus tentang berita-berita firman di dalam Injil Allah, tentang hukum-hukum kerajaan Allah. Bukan hanya itu saja, tapi seluruh dunia, bahkan bukan yang mendengar, tapi mereka bisa membacanya sendiri. Amazing grace, anugerah yang besar. Ini yang dikatakan bahwa aku sanggup melakukan lebih besar daripada yang engkau pikirkan dan kau doakan. Mungkin dulu Paulus juga tidak menduga bahwa ini akan menjadi surat yang bisa bukan hanya didengar tapi dibaca, bahkan menjadi menu utama orang-orang yang percaya di seluruh dunia. Bahkan bukan orang percaya saja mau baca, monggo, silakan baca. Itu kebenaran, itu adalah jaminan hidupmu, itu adalah nasihat yang berupa kekuatan roh dari Allah. Itu adalah jalan-jalan kehidupan yang dari Allah. Itu pewahyuan daripada roh Allah atau Roh Kudus. Itu rahasia hatinya Allah. Itu ada hukum-hukum kerajaan Allah yang bisa jadi panutan, pedoman dalam kehidupanmu. Silakan, semuanya baca, semuanya dengar, seluruh dunia. Bukankah ini lebih daripada yang dibayangkan oleh Paulus? Dulu dia tidak terbayang bahwa itu akan menjadi mendunia. Bahkan bukan hanya bisa dibaca atau didengar oleh orang-orang di seluruh dunia, tapi juga sudah merupakan bagian yang penting dalam kitab suci kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Allah melakukan jauh lebih besar. Jadi ketika Allah berkata, ayo come on, kita melakukan terobosan. Tahun ini adalah tahun terobosan, tahun breakthrough untuk segala hal. Mari jangan hanya berpangku tangan, bermalas-malasan. Jangan tutup telinga, jangan masa bodoh, jangan pura-pura tidak tahu. Come on, wake up and move again. Bangun dan bergerak lagi. Bahkan bergeraknya bukan jalan pelan dan jalan santai, tapi berlari. Berlari dan berlari, dan engkau tidak akan pernah merasa lelah.
ketika dalam pelarian ini kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan seperti padang burung Raja Wali. Itu kata janji firman-Nya. Nah, jadi bahkan sekarang surat Paulus itu sudah menjadi bagian daripada kitab suci orang-orang percaya yang begitu dalam, begitu luas pewahyuannya dan pengertiannya. Itu sebabnya semua tidak menyangka bahwa sekarang seluruh bagian dari Injil itu sudah menjadi milik dunia dan menjadi makanan atau kebenaran yang sangat berharga dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati. Sampai jumpa di minggu ketiga Jumat depan. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.